Kalau bahas HP yang satu ini tentu ada kaitannya dengan brand kompetitor sekelas Xiaomi dan Poco. HP yang satu ini emang lumayan juga buat bisa bersaing dan ngerusak pasaran dengan spesifikasi yang ditawarkan. Ini dia Realme 8. Sebenarnya HP ini tuh udah lumayan banyak perdebatan pada waktu awal perilisannya. Kayak semisal logo atau tulisan Realme-nya itu di back covernya itu gede bener. Tapi itu relatif sih, banyak yang nggak suka dan ada juga yang suka, termasuk gua ini. Jadi kelihatannya menunjukkan jati dirinya gitu. Ini loh gua, Realme. Di sini ada 3 pembahasan yang mau gue bahas. Pertama, desain dan build quality. Kedua, performa game dan kamera. Dan yang ketiga, masih worth it nggak sih dipakai di tahun 2022. Dan sebagai informasi untuk harga dari Realme 8 ini, saat video ini rilis, itu berkisar di harga 3 jutaan aja. Kalian bisa dapat HP yang lumayan compact dengan chipset yang udah optimal di banyak judul game. Belum lagi layarnya yang udah AMOLED. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut, mari kita opening dulu. Secara desain Realme 8 ini memiliki tampilan desain yang menurut gua cakep. Dengan warna silver yang gua punya ini dimana tampilan look gradasi warnanya itu keren. Berasa ada pelanginya gitu. Walau emang tulisan Realme di bagian bodinya itu bagi sebagian orang itu cukup mengganggu. Tapi buat gua sih enggak lah. Cakep kok. Realme kayak mau tampil beda gitu dengan ngeluarin desain yang kayak gini. Gua salah satu orang yang suka dengan tampilannya. Begitupun dengan build quality yang udah cakep, kokoh, padet. Digenggam itu berasa presisi, tampilan desainnya udah cakep dengan bentuk kamera belakangnya yang udah kekinian banget. HP ini memiliki bentang layar 6,4 inch, dan kali ini panel yang dipakai itu adalah Super AMOLED, serta resolusinya Full HD+. Dan satu lagi HP ini udah mendukung buka kunci HP di bagian layar ya, yang jadi udah cakep, jadi tinggal tempel aja ke layar. Nggak ketinggalan juga HP ini udah ada fitur Always On Display, yang dimana di brand kompetitor fitur Always On Display ini nggak ada. Padahal layarnya udah sama-sama AMOLED. Ada 2 pilihan warna yang disediakan, yaitu silver dengan gradasi yang ala-ala pelangi kayak yang gua pakai, atau juga ada yang warna putih. Untuk kualitas layar di HP ini, gue bisa bilang udah cukup tajam dan ngegonjreng ala Super AMOLED, yang dimana HP ini memiliki reproduksi warna yang cukup hidup. Overall, gue nggak ada masalah sama sekali sama layar dan build quality di HP ini. Udah cakep lah pokoknya. Lanjut untuk performanya, gua mau kasih tahu dulu nih, spesifikasi dari Realme 8 ini, SoC yang digunakan itu MediaTek Helio G95, yang juga dipakai di HP Redmi Note 10S, ada juga Infinix Note 10 Pro, ada juga handphone yang keluaran terbaru di tahun 2022 ini. Kalau kalian mau lihat reviewnya dari gua juga udah ada video, tinggal kalian tonton aja di channel gua. Tapi setelah tonton review ini sampai habis ya. Sedikit cerita, sebenarnya SoC MediaTek Helio G95 ini adalah salah satu SoC terbaik buat HP kelas mid-range. Karena performanya yang udah stabil dengan banyak beberapa judul game. Belum lagi optimisasi dari SoC ini bikin game itu menunjukkan FPS yang stabil. Oh ya, RAM-nya 8GB ya di Realme 8 ini. Main game di HP ini udah cukup enak. Gua ada 3 game dengan pengujian gua di Infinix Note 10 Pro ini. Pertama, gua tes game Mobile Legends. HP ini di settingan mentok kanan atau grafik ultra dengan frame rate-nya udah on ya. Main Mobile Legends di HP ini udah enak, nyaman. Gue jarang banget nemu frame drop di HP ini walau dalam keadaan HP ini panas sekalipun. Kedua, main Call of Duty Mobile di HP ini juga masih berasa enak dan nyaman. Sama kayak main Mobile Legends. Gue jarang banget nemuin frame drop saat main lama di HP ini. Settingannya juga bisa di grafik high dengan frame rate-nya max. Dan satu lagi, main PUBG Mobile di HP ini juga udah bisa di setting grafik smooth extreme. Dan lagi-lagi main PUBG Mobile di HP ini berasa nyaman. Paling udah agak lama main PUBG Mobile baru udah tuh berasa hangat di bodi HP ini. Tapi performanya tergolong masih aman sih. Overall aman lah main game di HP ini. Paling dari segi baterainya aja, dimana gue mengalami penurunan performa sejak awal gue beli. Tapi masih cukup nyaman lah dimainkan. Sekarang masuk ke pembahasan performa kameranya.
Ada 5 buah lensa yang ditanam di HP ini. Dan secara angka, kamera utama dari Realme 8 ini beresolusi 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide-nya, 2 megapiksel untuk lensa bokehnya, dan 2 megapiksel untuk lensa makronya. Dan satu lensa lagi ada di kamera depannya, 16 megapiksel. Secara angka dari megapiksel sih di HP ini udah cukup buat menunjang kebutuhan kita sehari-hari. Malah pada saat pengetesan kameranya, gue lagi-lagi dibuat kagum dengan hasilnya. Yang nggak tahu kenapa hasilnya itu cukup tajam, detailnya dapat dan saturasinya yang emang ngegonjring. Kalau buat gue sih udah cakep dan hasil kameranya yang lebih menonjolkan perpaduan antara ketajaman detail dan saturasinya. Lanjut ke perekaman videonya. HP ini bisa merekam video sampai resolusi 4K di 30 fps. Tapi untuk mengaktifkan mode stabilisasinya hanya bisa disetting di Full HD 1080p di 30 fps. Hasil yang didapat menurut gua ya udah cukup aja. Detailnya sih masih dapat, tapi untuk fitur stabilisasinya menurut gua emang agak kurang baik. Dan berikut untuk hasil perekaman videonya di Realme 8. Lanjut di kamera depannya, Realme 8 ini menyematkan perekaman video 1080p di 30 fps di kamera depannya. Ya menurut gua kualitasnya ya biasa aja, mirip kayak HP-HP lain lah di rentang harga 2 jutaan. Dan berikut ini perekaman video kamera depannya. Dan yang ketiga dari user interface pemakaian sehari-hari yang menurut gua UI-nya itu emang masih kurang bikin gua greget aja ya. Kayak nanggung gitu. Sama aja kayak usernya si Xiaomi yang MIUI itu. Kayak ada yang kurang gitu. Beda sama UI-nya ya sekelas Samsung atau iPhone ya, yang udah berasa smooth aja gitu. Tapi overall untuk multimedia atau buka tutup aplikasi itu udah lancar banget. Aman pokoknya. Layar udah cakep, Super AMOLED dan udah ada NFC-nya juga ya. Nah kalau untuk jangka waktu lama sih gue bisa bilang HP ini cocok banget buat kalian pemakaian HP yang bisa di atas 1 tahunan. Tapi ya inget, kalau kalian mengesampingkan jaringan 5G sih HP ini udah nyaman banget. Tapi kalau kalian terbius sama hype-nya jaringan 5G sih mending langsung skip aja deh ini HP. Mending lirik aja yang Realme GT Master Edition atau Realme GT Neo 2 yang secara harga masih jauh di atas Realme 8. Yaudah segini dulu aja review Realme 8 di tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian mau beli di marketplace juga masih ada ya. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye.